Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adit Hidayat dengan NIM 2023-04026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proyek akhir pada mata kuliah Web Programming 3 yaitu menggunakan framework Laravel. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nugraha STME selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman Web 3. Nah, di sini saya membuat sebuah sistem informasi manajemen penjualan, pemesanan online dan stok bahan baku. Nah, pada tampilan awal ini merupakan sebuah halaman login dari sistem informasi yang telah dibuat. Nah, pada sistem informasi ini terdapat dua user. Yang pertama yaitu user admin dan juga pembeli atau user biasa. Nah, sekarang kita lakukan login ke user admin. Apabila login gagal, maka akan memberikan validasi username atau password salah. Lalu kita lakukan login kembali. Kita masuk ke halaman admin. Nah, pada halaman awal atau halaman dashboard, di admin ada menu yang pertama ada button buka toko, yaitu untuk mengaktifkan toko atau membuka toko agar pembeli dapat memesan melalui pemesanan online. Lalu selanjutnya ada total produk yang dijual, lalu ada total pendapatan, total user, atau ada total pesanan, lalu ada pesanan yang perlu dikonfirmasi pembayarannya, dan notifikasi yang belum dibaca oleh user. Nah, pada halaman admin terdapat halaman tabel master yang terdiri dari produk, bahan baku produk, supplier, dan kelola pengguna. Nah, pada tabel produk terdapat daftar-daftar dari produk yang dijual. Nah, pada halaman ini kita dapat melakukan penambahan produk, edit produk, ataupun menghapus produk. Kita lakukan tambah produk. Kita masukkan nama produknya, misalkan telur rebus, lalu harganya 4.000 dan stoknya 100. Kita pilih gambarnya. Kita pilih telur, lalu simpan. Nah, maka akan ada validasi berhasil disimpan. Nah, di sini terdapat produk yang telah disimpan atau ditambahkan. Di sini juga kita bisa mengedit, mulai dari mengedit stok, misalkan menjadi 30, kita update. Nah, di sini akan ada validasi ya, update. Nah, berhasil diupdate atau diperbaharui baku produk yang merupakan halaman relasi antara bahan yang digunakan setiap produk. Misalkan di sini ada bubur ayam menggunakan bahan beras dengan jumlah bahan 0,3 setiap produknya dengan harga modal 3.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel supplier. Nah, di tabel supplier ini merupakan data-data dari supplier untuk bahan baku yang digunakan. Misalkan data pertama yaitu Pak Haji Kurupuk dari Pasar Rebo dengan nomor telepon 0811 dan sekian. Kita bisa menambahkan supplier, kita tambahkan supplier misalkan Dadang dengan alamat Jatiluhur dan nomor teleponnya 0856. Kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya di sini ada kelola pengguna. Admin dapat melakukan pengelolaan dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya pada admin kita memiliki halaman kasir untuk pembeli yang membeli di tempat. Nah, halaman kasir ini merupakan point of sale atau kasir yang dapat digunakan untuk transaksi di tempat. Misalkan kita gunakan bubur kacang, lalu ditambah dengan bubur ketan, kita masukkan nama pembelinya, misalkan Bibi. Aku memasukkan pembayarannya, misalkan 25.000. Klik bayar, maka akan ada validasi pembayaran sukses. Lalu pada halaman admin juga bisa melakukan pencatatan bukti pembayaran. Di sini struknya tercetak.
Lalu pada halaman kasir juga terdapat pemesanan dari user yang memesan produk atau pemesanan online. Ada juga konfirmasi pembayaran untuk melakukan konfirmasi pembayaran tersebut. Untuk mengetahui atau melihat cara kerja dari dua halaman ini, kita lakukan logo terlebih dahulu, lalu masuk dengan akun pengguna atau pembeli. Oke, nah, ini merupakan halaman utama dari produk pembeli. Oke, saya lupa di sini ternyata status tokonya masih tutup. Lalu di sini ada alamat untuk navigasi bar ke home atau homepage. Ada daftar pesanan yang dilakukan oleh pembeli atau pengguna. Dan ini terdapat halaman notifikasi. Nah, di sini ada satu notifikasi yang belum dibaca, kita tandai telah dibaca. Di sini karena status tokonya tutup, maka pembeli tidak dapat melakukan pemesanan terkecuali melakukan pemesanan khusus. Nah, di sini ada pemberitahuan toko sedang tutup, hanya pemesanan khusus yang diperbolehkan. Oke. Kita buka terlebih dahulu untuk status tokonya. Kita buka toko. Nah, toko berhasil diubah. Kita login kembali atau kita coba buka browser lain. Ya, lakukan login dengan user biasa. Jika pembeli. Nah, sini sudah tidak ada keterangan toko tutup, berarti toko telah dibuka atau statusnya telah berubah. Kita lakukan pemesanan, kita tambahkan ke keranjang. Nah, produk berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini akan ada daftar produk yang dimasukkan ke keranjang. Di sini juga bisa melakukan update data produk ataupun menghapusnya dari keranjang. Dan di samping kirinya akan ada produk-produk yang dijual dan nanti user bisa menambahkan apabila ingin membeli produk lain. Misalkan kita tambahkan bubur ayam. Oke, produk bisa ditambahkan. Dan apabila kita memilih produk yang sama, maka tidak akan masuk ke dalam daftar, tetapi akan menambah jumlah kuantitas dari produk yang sama sebelumnya. Misalkan kita tambah ke bubur kacang, data berhasil ditambahkan, nah maka kuantitasnya akan bertambah. Kita coba lakukan pemesanan, kita klik pesan sekarang, kita pilih jenis pemesanannya, lalu pilih image-nya, lalu kirim pemesanan. Nah, sini pemesanan dan pembayaran berhasil dilakukan, maka keranjang akan kosong kembali. Lalu kita cek di halaman admin di pembayaran. Karena di sini apabila terlalu banyak, di sini di atas tabel terdapat menu filter, misalkan untuk pembayaran dengan status menunggu konfirmasi. Nah, di sini kita lihat, kita dapat melihat detail terlebih dahulu. Nah, di sini dapat terlihat detailnya, pesannya apa saja, lalu di sini ada bukti pembayarannya dan tanggal pembayarannya. Lalu kita klik konfirmasi pembayaran. Maka pembayaran telah terkonfirmasi statusnya. Lalu akan masuk ke pemesanan di dalam statusnya pemesanan yang sedang diproses. Nah, ini PMS 0022. Apabila pembayaran telah dikonfirmasi, maka akan masuk notifikasi terhadap user. Di sini user mendapatkan notifikasi pembayaran pesanan telah dikonfirmasi, pesanan sedang diproses. Kita klik tanda itu dibaca saja. Lalu kembali kita di halaman diproses. Kita lihat
Untuk statusnya kita sebagai admin bisa melakukan update, misalkan apabila pesanan telah selesai dibuat maka kita update statusnya dengan siap diambil lalu perbarui. Kita lihat kembali di siap diambil, maka pemesanan tersebut akan masuk ke status siap diambil atau berubah statusnya menjadi siap diambil. Kita lihat kembali apakah user mendapatkan notifikasi. Nah, user mendapatkan kembali notifikasinya yaitu pesanan Anda dengan ID sudah siap diambil. Kita klik tanda itu dibaca. Lalu masuk ke daftar pesanan. Nah, di sini dapat pesanan-pesanan yang telah dilakukan oleh user. Nah, di sini juga kita bisa melihat detail pesanan yang telah dibuat. Lalu kita tutup saja. Pada halaman user juga terdapat pengaturan pengguna. Kita klik profil saja. Nah, ini merupakan halaman pengguna atau profil pengguna yang dimana terdapat foto pengguna, lalu di sini ada username, nama lengkap, email, alamat, nomor telepon, dan foto profil. Jadi pada halaman ini pengguna dapat mengubah foto profilnya, misalkan di file profil ini gambar ini misalkan tersimpan perubahan, maka foto profil dari pengguna telah berubah. Selanjutnya kita masuk ke halaman admin kembali. Nah, di halaman admin terdapat halaman laporan yang dimana kita dapat memilih filter, misalkan hari ini diterapkan. Pada hari ini jumlah terjual yaitu bubur kacang 1 dan bubur ketan 1. Kita lakukan cetak PDF. Ini untuk laporan penjualan pada hari ini dengan tanggal 2025 07 14 sama 14 karena tanggal hari ini. Untuk produk yang lainnya karena tidak memiliki, makanya laba kotor dan laba bersihnya masih terisi kosong. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan mengenai alur kerja dari sistem informasi untuk proyek akhir mata kuliah pemrograman web 3 yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.